Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali melalui channel AB Ministry ini. Semoga selalu memberkati kita dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini. Kita bertemu kembali melalui firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu 23 setelah Trinitatis pada minggu tanggal 20 November 2022. Firman Tuhan kepada kita tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58 dengan tema kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yakni bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, manusia dengan segala ilmu pengetahuan, kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki di dunia ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, seperti menciptakan teknologi yang serba canggih, yang mempermudah kehidupan dengan segala kenikmatan yang ditimbulkannya. Dengan teknologi bisa merekayasa tanaman yang dulunya lama berbuah misalnya menjadi cepat berbuah, dari yang hasilnya sedikit menjadi hasilnya melimpah. Dari dunia kesehatan ada banyak kemajuan dan teknologi, sampai terakhir kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, pengadaan bayi tabung, semuanya bisa diciptakan oleh kemajuan teknologi. Ada banyak lagi hal-hal yang ditimbulkan oleh teknologi yang diciptakan manusia, membuat kehidupan manusia semakin maju. Akan tetapi, walaupun teknologi begitu canggihnya, hanya satu yang tidak bisa direkayasa oleh teknologi tersebut, yaitu tentang maut atau kematian. Sekuat apapun manusia berusaha, tidak satu pun dari mereka sanggup menahan dan menolak kematian. Karena itu, kematian dianggap sebagai hal yang paling menakutkan, dianggap sebagai musuh di tengah-tengah kehidupan manusia. Lihatlah kenyataan di sekeliling kita hari ini.
Ketika ada orang yang sedang berkumpul misalnya, membicarakan tentang kematian sekalipun dianggap sebagai hal yang tabu. Karena begitu menyeramkannya dan menakutkannya kematian tersebut di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, keadaan yang demikian ternyata juga terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus ketika itu. Kematian dianggap sebagai akhir dari segala sesuatu. Bahkan ada ajaran yang berkembang yang mengatakan bahwa setelah kematian tidak ada lagi kebangkitan. Dari perspektif dualisme Yunani yang menganggap tubuh materi sebagai elemen yang buruk, kebangkitan tubuh memang sukar dipahami, apalagi dapat diterima. Hal tersebut mempengaruhi kehidupan kekristenan di tengah-tengah jemaat Korintus pada saat itu. Atas persoalan tersebut, saudara-saudara, Paulus menyampaikan pengembalaan dengan mengatakan secara konkret pada ayat 35, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Realitas sehari-hari menunjukkan bahwa perubahan wujud tubuh sangat dimungkinkan. Allah sudah menyediakan tubuh yang khusus untuk keberadaan yang khusus pula, termasuk yang khusus bagi masing-masing tubuh, yaitu di pasal 15 ayat 39 sampai 41. Hal yang sama berlaku pada tubuh kita. Dari Adam kita mewarisi tubuh alamiah yang bisa binasa, akan tetapi di dalam Kristus kita akan mendapatkan tubuh rohani yang kekal. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengajarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan cara orang percaya dengan menegaskan ulang bahwa orang percaya harus mengalami kebangkitan tubuh supaya mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Darah dan daging yang membentuk tubuh jasmaniah yang dapat binasa ini tidak dapat masuk ke dalam dunia kekal. Melalui kasih karunia Allah, setiap orang percaya akan menerima sebuah tubuh rohani pada saat kebangkitan untuk memasuki dunia kekal. Selanjutnya Rasul Paulus menyampaikan dua hal berkaitan dengan pemberian tubuh rohani ini. Yang pertama, rahasia tentang waktu orang percaya mendapat tubuh kebangkitan, yaitu saat nafiri berakhir berbunyi, yakni ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk kedua kali. Orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan untuk menerima tubuh rohani, sedangkan orang yang saat itu masih hidup, tubuh jasmaninya akan diubah dalam sekejap menjadi tubuh rohani. Karena tubuh rohani yang akan kita terima tidak akan binasa, maka sejak memiliki tubuh tersebut, kita sudah dilepaskan dari kuasa kematian yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus saat kebangkitan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, dorongan semangat untuk berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan di ayat 58. Kita menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan dalam penantian kita, orang percaya didorong untuk melayani Allah dengan sikap yang tiga hal tadi, yaitu teguh, artinya sebuah keyakinan yang kokoh akan kebenaran tentang firman Tuhan yang kita yakini di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikutnya, tidak goyah, ditujukan sebagai motivasi pelayanan yang tidak berubah apapun yang menjadi tantangan,
apapun yang mempengaruhi kehidupan kita, kita tidak bisa digoyahkan, baik oleh pujian maupun kritikan atau celaan yang sering kita alami di tengah-tengah pelayanan dalam kehidupan kita. Dan berikutnya adalah giat ditunjukkan kepada kualitas pelayanan yang berbuah banyak dengan mengandalkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Giat, rajin, termotivasi dalam melakukan hal-hal yang baik dalam pelayanan akan mempengaruhi buah setiap orang dalam melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan. Kebenaran di atas mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan dan anugerah Tuhan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Allah bukan hanya mengampuni dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi juga menyempurnakan keselamatan kita dengan memberi kita tubuh rohani yang mulia. Oleh karena itu, sebagai respon atas kasih dan anugerah Allah, rawatlah tubuh kita dengan baik, sebagaimana perintahnya kepada kita untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Bisa kita baca di Roma 12 ayat 1. Apakah Anda telah terbiasa merawat tubuh Anda, sehingga Anda tetap sehat dan memuliakan Allah? Apakah Anda selalu waspada dalam memakai anggota tubuh Anda, sehingga Anda dapat memuliakan namanya? Ada banyak orang hari ini mencebari tubuhnya dengan hal-hal duniawi, tidak menjaga kesehatannya, tidak menjaga makanan untuk dikonsumsi, sehingga pada akhirnya menimbulkan penyakit. Hal tersebut merupakan contoh-contoh bagaimana orang tidak menjaga tubuhnya sehingga dia layak sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, pengajaran apakah yang disampaikan kepada kita hari ini? Melalui khotbah kita hari ini, kami menyampaikan ada 3 hal pelajaran penting yang diingatkan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pertama, setiap kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir, saudara-saudara. Manusia pada saatnya akan meninggalkan dunia ini menuju kematian. Hari ini ketika kita mendengarkan warta di tengah-tengah gereja kita akan mendengarkan nama-nama warga jemaat yang sudah meninggal selama setahun ini. Dan minggu ini juga merupakan minggu akhir tahun gerejawi. Semuanya ini mengingatkan kita tentang akhir dari segala sesuatu. Kehidupan kita pada akhirnya akan berakhir. Kehidupan dunia gerejawi bahkan akan berakhir. Dan perenungan ini membawa kita tentang bagaimana suatu ketika kita juga akan meninggalkan dunia ini. Setiap manusia akan dihampiri oleh kematian, dan kita harus menyadarinya. Untuk itu kita harus bersiap. Kita harus mengingat teman-teman kita hari ini yang sudah meninggal, dan pada akhirnya kita juga akan meninggalkan dunia ini. Saudara-saudara, berikutnya yang kedua diingatkan kepada kita bahwasanya kematian tidak lagi hal yang menakutkan dalam kehidupan manusia. Karena sesungguhnya
Yesus Kristus telah dibangkitkan dari kematian. Dan inilah jaminan kepada setiap orang percaya bahwasanya tubuh kita ketika kita sampai kepada kematian, pada akhirnya kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita masih hidup di dunia ini, maka diminta kepada kita semua, muliakanlah Tuhan dari setiap aspek kehidupan kita, seraya menyadari bahwa kita juga pada akhirnya akan menghadap kepada Sang Pencipta melalui kematian. Untuk itu, jangan tamak, jangan menghalalkan segala sesuatu demi hal-hal yang duniawi, karena pada akhirnya dunia akan kita tinggalkan. Apa yang ada di dunia ini hanya perlu di dunia. Sebab itu kejarlah hal-hal yang berhubungan dengan surga. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang seorang yang tamak dan seorang yang mensyukuri apa yang bisa dia lakukan dalam hidupnya. Di suatu tempat ada sebuah perintah kepada dua orang. Seorang raja berkata kepada mereka, berkata kepada orang yang nomor satu, berjalanlah sejauh kemampuanmu mengelilingi tanah kosong yang ada di sebelah timur, dan sejauh mana kamu menjalaninya, itu menjadi milikmu. Dan kepada orang kedua, raja tersebut juga berkata, berjalanlah ke sebelah barat. Tanah yang kamu jalani, semuanya ini menjadi milikmu. Tapi ketentuannya nanti pada jam 5 sore, kalian berdua harus tiba di tempat start ini. Sehingga raja tersebut mengesahkan perjalanan yang sudah dilakukan terhadap tanah kosong tersebut. Saudara-saudara, tibalah waktu untuk dimulai, dan orang pertama berjalan ke timur. Dia berjalan santai sambil memperhitungkan waktu dan luas tanah yang dijalaninya. Dan jam 4 sore dia sudah kembali ke tempat semula. Dan dia bisa menjalani puluhan hektar, dan itu menjadi miliknya. Orang yang kedua, perintah raja agar dijalani tanah ke sebelah barat. Tapi begitu start dimulai, dia berlari dan berlari sekuat tenaganya. Dia tidak memperhitungkan waktu lagi. Sambil ambisinya agar dia mempunyai tanah kosong yang luas sekali, dia berlari sekencang-kencangnya. Sehingga waktu jam 5 yang ditetapkan raja, dia belum bisa kembali. Dengan sekuat tenaga dia terus berlari dengan sisa tenaganya. Dan jam 6 sore dia kembali ke tempat semula. Tapi saudara-saudara, hasil yang didapatnya ada ratusan hektar. Kalau orang pertama tadi puluhan hektar, dia bisa menjalani dengan berlari ratusan hektar. Tapi apa yang terjadi? Begitu jam 6 sore dia tiba di tempat dimulainya kegiatan tersebut. Begitu sampai dia pingsan. Dan pada akhirnya dia tidak bisa tertolong. Pada akhirnya dia mati. Apa yang terjadi berikutnya? Walaupun sudah ratusan hektar dikelilinginya, tapi yang perlu kepada dia hanya 1 kali 2 meter untuk tempat dia dikuburkan. Ambisinya yang luar biasa menghantar dia sampai kepada kematian. Ada banyak orang dengan ambisinya memperoleh harta, memperoleh segala sesuatu di dunia ini, sampai menghantar dia kepada kematian. Dan pada akhirnya seperti khotbah kita hari ini, segala sesuatunya menjadi sia-sia.
Untuk itu kejarlah harapanmu, kejarlah keinginan kita dengan kemampuan yang ada kepada kita. Selebihnya biarlah Tuhan bekerja sehingga segala sesuatu menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan tamak, karena ketamakan adalah kesia-siaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah semakin mengingatkan kami tentang keterbatasan kami hidup di dunia ini. Ajari kami untuk selalu bersyukur dan selalu memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah melalui firman Tuhan kali ini semakin memberkati kita semua. Dan kami tetap mengingatkan jika ada Bapak Ibu, Saudara-saudara saat ini sedang mengalami pergumulan dan butuh topangan doa, silahkan ditinggalkan komentar di kolom komentar. Kami akan berdoa bersama Bapak Ibu, Saudara-saudara. Dan kalau ada Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, kami mohon subscribe, like, dan tonton serta share video ini sehingga kami tetap termotivasi dalam melakukan pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.